Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Muhammad April Aliansyah dengan NPM 101204082 dari kelas F1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Ma'rifatul Insan, potensi manusia sebagai salah satu ujian untuk ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Ma'rifatul Insan atau potensi manusia. Manusia dengan kondisi apapun sesungguhnya memiliki potensi yang luar biasa, tanpa terkecuali apakah ia lahir dalam keadaan normal atau berkebutuhan khusus. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, dan sungguh benar-benar telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Quran Surat At-Tin ayat 4. Allah menciptakan manusia dengan memberikan 3 potensi di dalam surat An-Nahl, Quran surat ayat 78, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan tidak memberi kamu pendengaran, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Di dalam setiap ayat yang disebutkan, yang menyebutkan 3 potensi itu, selalu urutan yang sama. Ternyata ketiganya berfungsi sesuai dengan urutan tersebut. Pendengaran manusia sudah berfungsi sejak di dalam rahim. Kemudian penglihatan setelah beberapa bulan, dan hati untuk memahami setelah setahun lebih. Keajaiban pendengaran. Pendengaran diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Daun telinga dirancang untuk menghimpun dan memusatkan suara ke dalam saluran pendengaran. Permukaan dalam saluran pendengaran dilapisi oleh sel-sel bulu-bulu yang mengeluarkan padatan berlendir untuk melindungi telinga dari kotoran. Di ujung saluran telinga yang menuju awal telinga tengah terdapat gendang telinga. Setelah gendang telinga terdapat 3 tulang kecil yang disebut tulang martir, landasan, dan sanggurdi. Saluran eustasia berguna untuk menyeimbangkan tekanan udara di telinga tengah. Di ujung telinga tengah terdapat rumah siput telinga yang mempunyai mekanisme pendengaran teramat peka dan dipenuhi oleh cairan khusus. Keajaiban penglihatan. Semua orang penglihatan, termasuk mata binatang dan mata manusia, merupakan contoh yang sangat menonjol. Perihal rancangan yang sempurna, organ penglihatan ini amat rumit sampai-sampai mengungguli peralatan tercanggih di dunia ini. Supaya mata dapat melihat, semua bagiannya harus bekerja sesama secara serasi. Keajaiban hati. Afidah adalah hati yang dengannya manusia mengenal beraneka benda, menghafalnya, dan memikirkan serta memahaminya. Tafsir At-Tabari. Hati atau qalbu mempunyai 2 macam. Yang pertama yang dapat dilihat dengan mata kepala, dan yang kedua tidak dapat dilihat kecuali dengan mata hati. Dalam hal ini seolah-olah sebagai raja, sedangkan tentaranya sebagai para pelayan dan pembantu. Itulah yang dimaksud dengan pasukan tentara hati. Sepatutnya manusia meningkatkan kesyukuran atas karunia 3 potensi itu. Akan tetapi sangat sedikit yang bersyukur. Kebanyakan manusia menggunakan potensi itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan ada yang mempergunakannya untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mengutus para rasul, telah diutus untuk memberikan peringatan kepada manusia. Setelah itu para dai sebagai penerus para rasul, tetapi ramai manusia jauh dari Allah. Hal ini dikarenakan hati mereka buta. Karena Allah telah memberikan ketiga potensi itu, maka Allah memberikan tanggung jawab yang berat, sehingga makhluk Allah yang lain pun enggan, termasuk makhluk Allah yang besar-besar, yaitu gunung, bumi, bahkan langit. Mas'uliyah ini akan dimintakan pertanggungjawabannya. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintakan tanggung jawab atas kepemimpinannya. Imam itu pemimpin dan akan dimintakan tanggung jawab atas kepemimpinannya. Laki-laki itu pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintakan tanggung jawab atas kepemimpinannya.
wanita itu pemimpinan di rumah suaminya dan akan dimintakan tanggung jawab atas kepemimpinannya. Pembantu itu pemimpin bagi harta tuannya akan dimintakan tanggung jawab atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan, dan hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan khusus bagi saya selaku yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.